Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Alkitab merupakan anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Karena melalui Alkitab kita boleh membaca firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saya percaya setiap orang Kristen pasti memiliki Alkitab di rumahnya, dan kemungkinan besar setiap orang Kristen memiliki Alkitab bahkan di dalam pelbagai terjemahannya. Namun berapa banyak orang Kristen yang membaca dan merenungkan Alkitab itu? Pernahkah saudara merenungkan mengapa firman Tuhan harus dituliskan? Mengapa Tuhan Allah tidak langsung berbicara saja kepada setiap pribadi? Bukankah hal itu lebih terlihat supranatural? Tahukah saudara apa yang terjadi jikalau firman Tuhan tidak di dalam bentuk tertulis? Hari ini, firman Tuhan dalam bentuk tertulis saja berapa banyak ajaran sesat telah muncul. Dan berapa banyak orang disesatkan, termasuk ada orang-orang yang mengaku Kristen ikut tersesat. Bagaimana jikalau firman Tuhan tidak dalam bentuk tulisan? Bagaimana manusia bisa membedakan suara setan dengan suara Tuhan? Meski firman Tuhan telah dalam bentuk tulisan, ketika orang Kristen atau manusia tidak membaca dan merenungkannya, maka mereka itu rentan terhadap ajaran sesat atau disesatkan oleh si jahat. Bukan itu saja, kita tidak dapat menghayati akan janji dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita membaca Yeremia pasal yang ke-30. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tuliskanlah segala perkataan yang telah kufirmankan kepadamu itu dalam suatu kitab. Sebab sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan memulihkan keadaan umatku Israel dan Yehuda, firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan mereka ke negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyang mereka, dan mereka akan memilikinya. Inilah perkataan-perkataan yang telah difirmankan Tuhan tentang Israel dan tentang Yehuda. Sungguh, beginilah firman Tuhan. Telah kami dengar jerit kegentaran, kedahsyatan, dan tidak ada damai. Cobalah tanyakan dan selidiki, adakah laki-laki melahirkan? Mengapakah setiap laki-laki kulihat tangannya pada pinggangnya seperti seorang perempuan yang melahirkan? Mengapa setiap muka berubah menjadi pucat? Hai, alangkah hebatnya hari itu, tidak ada taranya. Itulah waktu kesusahan bagi Yakub, tetapi ia akan diselamatkan daripadanya. Maka pada hari itu demikianlah firman Tuhan semesta alam, aku akan mematahkan kuk dari tengkuk mereka dan memutuskan tali-tali pengikat mereka, dan mereka tidak akan mengabdi lagi kepada orang-orang asing. Mereka akan mengabdi kepada Tuhan Allah mereka, dan kepada Daud raja mereka, yang akan kubangkitkan bagi mereka. Maka engkau, janganlah takut hai hambaku Yakub, demikianlah firman Tuhan, janganlah gentar hai Israel. Sebab sesungguhnya aku menyelamatkan engkau dari tempat jauh dan keturunanmu dari negeri pembuangan mereka. Yakub akan kembali dan hidup tenang dan aman dengan tidak ada yang mengejutkan. Sebab aku menyertai engkau, demikianlah firman Tuhan, untuk menyelamatkan engkau. Segala bangsa yang keantaranya engkau kuserahkan akan kuhabiskan. Tetapi engkau ini tidak akan kuhabiskan. Aku akan menghajar engkau menurut hukum, tetapi aku sama sekali tidak memandang engkau tak bersalah. Sungguh beginilah firman Tuhan, penyakitmu sangat payah. Lukamu tidak tersembuhkan. Tidak ada yang membela hakmu. Tidak ada obat untuk bisu, kesembuhan tidak ada bagimu. Semua kekasihmu melupakan engkau, mereka tidak menanyakan engkau lagi. Sungguh, aku telah memukul engkau dengan pukulan musuh, dengan hajaran yang bengis.
Karena kesalahanmu banyak, dosamu berjumlah besar. Mengapakah engkau berteriak karena penyakitmu, karena kepedihanmu sangat payah? Karena kesalahanmu banyak, dosamu berjumlah besar, maka aku telah melakukan semuanya ini kepadamu. Tetapi semua orang yang menelan engkau akan tertelan, dan semua lawanmu akan masuk ke dalam tawanan. Orang-orang yang merampok engkau akan menjadi rampokan, dan semua orang yang menjara engkau akan kubuat menjadi jarahan. Sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu. Aku akan mengobati luka-lukamu, demikianlah firman Tuhan. Sebab mereka telah menyebutkan engkau orang buangan, yakni sisa yang tiada seorang pun menanyakannya. Beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku akan memulihkan keadaan kemah-kemah Yakub dan akan mengasihani tempat-tempat tinggalnya. Kota itu akan dibangun kembali di atas reruntuhannya, dan puri itu akan berdiri di tempatnya yang asli. Nyanyian syukur akan terdengar dari antara mereka, juga suara orang yang bersukaria. Aku akan membuat mereka banyak, dan mereka tidak akan berkurang lagi. Aku akan membuat mereka dipermuliakan, dan mereka tidak akan dihina lagi. Anak-anak mereka akan menjadi seperti dahulu kala, dan perkumpulan mereka akan tinggal tetap di hadapanku. Aku akan menghukum semua orang yang menindas mereka. Orang yang memerintah atas mereka akan tampil dari antara mereka sendiri, dan orang yang berkuasa atas mereka akan bangkit dari tengah-tengah mereka. Aku akan membuat dia maju dan mendekat kepadaku. Sebab siapakah yang berani mempertaruhkan nyawanya untuk mendekat kepadaku? Demikianlah firman Tuhan. Maka kamu akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu. Lihatlah, angin badai Tuhan, yakni kehangatan murka, telah keluar menyambar, angin puting beliung, dan turun menimpa kepala orang-orang fasik. Murka Tuhan yang menyala-nyala itu tidak akan surut sampai ia telah melaksanakan dan mewujudkan apa yang dirancangnya dalam hatinya. Pada hari-hari yang terakhir, kamu akan mengerti hal itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Nabi Yeremia diperintahkan Tuhan untuk menuliskan firman Tuhan ke dalam sebuah buku. Dalam konteks dekat, firman Tuhan yang terdapat di dalam pasal 30 ini, yaitu janji Tuhan kepada umat Tuhan. Namun tidak dapat disangkali, ada kemungkinan bahwa bukan saja hanya pasal 30 yang akan ditulis di dalam buku yang diperintahkan Tuhan kepada Yeremia. Saudara, bentuk tertulis berarti ada naskahnya yang dapat dibaca berulang-ulang. Meski Alkitab tidak memberitahukan apa motif Tuhan menyuruh Yeremia menuliskan firman Tuhan dalam bentuk buku, tentu kita dapat belajar memahami bahwa agar umat Tuhan itu dapat membaca, setidaknya dibacakan, akan apa yang Tuhan sampaikan kepada mereka. Di antaranya janji-janji Tuhan kepada umat Tuhan yang sedang berada di tanah pembuangan. Sehingga melalui itu mereka punya pengharapan. Namun bukan berhenti di sana. Mereka mengenal Tuhan, bahwa Tuhan adalah Tuhan yang setia kepada janjinya, dan Tuhan yang berotoritas di dalam menggenapi firman-Nya. Dan Dia adalah Tuhan yang menuliskan sejarah dunia ini, termasuk juga umat Tuhan. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, firman Tuhan yang tertulis itu menolong umat Tuhan dapat merenungkan firman Tuhan setiap hari, dan juga dapat diteguhkan bahwa janji Tuhan itu pasti dan memang terlaksana. Saudara, firman Tuhan berkata begini, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tuliskanlah segala perkataan yang telah kufirmankan kepadamu itu dalam suatu kitab. Sebab sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan memulihkan keadaan umatku Israel dan Yehuda, firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan mereka ke negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyang mereka, dan mereka akan memilikinya. Saudara, menarik sekali firman Tuhan yang kita baca hari ini.
Tidak sering Tuhan berbicara kepada nabinya untuk menuliskan apa yang dia katakan. Tetapi kali ini, secara langsung Allah memerintahkan Nabi Yeremia untuk menuliskan firman Tuhan ke dalam sebuah buku. Saudara, apa yang dituliskan ini adalah terkait dengan janji Tuhan kepada umat Tuhan yang sedang di dalam pembuangan mereka. Saudara, kita bisa mengerti secara psikologi apa yang terbersit dalam hati umat Tuhan, karena mereka sedang ada di pembuangan, dan pada zaman itu Babel adalah bangsa atau negara adidaya, dan siapa yang dapat melawan Babel dengan Raja Nebukadnezarnya? Tentu, saudara, berita tentang pembebasan, kelepasan, kembali ke tanah perjanjian, saudara, itu bagi umat Tuhan pada zaman itu yang sedang tertekan, itu bagaikan isapan jempol belaka. Tetapi menarik sekali bahwa Tuhan pada saat-saat seperti itu justru memerintahkan Nabi Yeremia menuliskan firman Tuhan dalam bentuk buku. Saudara, meskipun Alkitab tidak memberitahukan maksudnya, tapi kita bisa memahami bahwa ketika firman Tuhan ditulis dalam bentuk buku, maka manusia bisa menguji firman Tuhan itu. Apakah betul yang disampaikan oleh Nabi Yeremia? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita mempunyai Alkitab di tangan kita, yaitu firman Allah dalam bentuk tertulis. Pada zaman ini banyak orang menuntut mereka mau mendengar suara Allah langsung di telinga mereka, dan agak kurang menghargai firman Tuhan yang tertulis. Saudara, firman Tuhan yang tertulis itu merupakan kasih karunia bagi kita, supaya kita bisa mengenal Tuhan dan tidak tersesat. Supaya kita mengenal keselamatan yang daripada Tuhan, dan kita tidak disesatkan oleh zaman ini dengan janji-janji yang palsu. Karena, saudara, dari firman Tuhan kita bisa membaca, dan kita bisa meneropong ke belakang bagaimana Tuhan menggenapi janji demi janjinya. Di situ, saudara, kita bisa mengenal Allah yang sejati dibandingkan ilah-ilah palsu, yang hanya berkata-kata namun tidak punya otoritas, yang hanya memberikan janji, tapi dia ilah yang mati, yang tidak dapat terlibat dan menggenapi janjinya. Dan itu berbeda jauh sekali dengan Tuhan yang menyatakan diri di dalam Alkitab. Saudara, Tuhan yang menyatakan dalam Alkitab, Dia Tuhan yang hidup, dan ditunjukkannya ketika Dia berjalan di dalam sejarah bersama-sama dengan umat Tuhan. Bukan itu saja, Dia menggenapi setiap janji yang Dia sampaikan, dan itu tertulis di dalam Alkitab. Sehingga, saudara, setiap kita yang tidak percaya, kita memiliki tanggung jawab yang berat di hadapan Tuhan. Dan saudara, ketika kita tidak percaya, memang kita adalah orang-orang yang patut binasa, karena kita tidak percaya kepada kebenaran yang Tuhan nyatakan di dalam Alkitab. Oleh karena itu, saudara, terhadap kasih Tuhan yang Tuhan nyatakan oleh Alkitab, mari kita percaya kepada Tuhan. Dia memberikan kita jalan keselamatan satu-satunya, yaitu di dalam Yesus Kristus yang Dia janjikan sekian lama dan Dia genapi. Yang kedua, saudara, ketika tidak seorang pun yang peduli dengan kita, ingatlah, Tuhan kita mempedulikan kita. Saudara, firman Tuhan berkata begini, "Sebab aku akan mendatang kesembuhan bagimu, aku akan mengobati luka-lukamu, demikianlah firman Tuhan. Sebab mereka telah menyebut engkau orang buangan, yakni sisa yang tiada seorang pun menanyakannya. Beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku akan memulihkan keadaan kemah-kemah Yakub dan akan mengasihani tempat-tempat tinggalnya. Kota itu akan dibangun kembali di atas reruntuhan dan puri itu akan berdiri di tempatnya yang asli."
Saudara, jikalau kita mencoba menghayati kehidupan bangsa Israel pada zaman Yeremia, saudara, saya percaya bahwa kita bisa menyelami apa yang difirmankan Tuhan dalam bagian ini. Saudara, tanah mereka sudah rata, hancur, dan sepertinya, saudara, mustahil bisa dibangun kembali. Mengapa demikian? Karena rakyat Israel itu berada di pembuangan, dan mereka menjadi budak di tanah Babel. Dan saudara, di tanah Babel, mereka tidak punya apa-apa. Mereka tidak punya kekuasaan, meskipun mereka bisa hidup, mereka bisa membangun keluarga. Tetapi mereka berada di bawah tirani kekuasaan Babel yang tidak mungkin mereka kembali. Mereka hanya bangsa buangan. Dan itu yang telah dilabelkan oleh orang-orang Babel kepada mereka. Yang Alkitab katakan, sebab mereka telah menyebut engkau orang buangan yang tidak berharga, yakni sisa yang tiada seorang pun menanyakannya, artinya tidak dipandang sebelah mata. Tidak ada kemungkinan mereka bangkit kembali. Mereka seperti api yang telah padam sepadam-padamnya, bahkan sudah tidak ada rasa hangatnya lagi. Sudah dingin. Bayangkan saudara, 70 tahun. Tetapi saudara, firman Tuhan berkata demikian, beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya aku akan memulihkan keadaan kemah-kemah Yakub, dan aku akan mengasihani tempat-tempat tinggalnya. Kota itu akan dibangun kembali di atas reruntuhan, dan puri itu akan berdiri di tempatnya yang asli. Saudara, ini luar biasa, bukan? Saudara, apa yang Allah katakan ini adalah peristiwa yang akan datang, sesuatu yang belum terjadi, tetapi Allah mengatakan demikian. Bahkan saudara, firman Tuhan berkata demikian di ayat yang ke-9. Mereka akan mengabdi kepada Tuhan Allah mereka dan kepada Daud raja mereka yang akan kubangkitkan bagi mereka. Saudara, tentu Daud di sini bukan Daud yang histori. Karena Daud yang histori, raja Israel telah wafat. Saudara, ketika Alkitab bicara Daud di masa akan datang, itu berbicara tentang janji Tuhan akan Mesias yang adalah keturunan Daud yang akan duduk di atas tahta Daud, yang kerajaannya adalah selama-lamanya sampai selama-lamanya. Saudara, itu adalah Yesus Kristus. Saudara, ketika Allah berjanji yang seperti ini, bahwa mereka akan mengabdi kepada Tuhan dan mengabdi kepada Daud atau yang diurapinya atau Mesias itu, saudara, Allah memberitahukan kepada kita, ketika Allah mengutus Yesus Kristus ke dalam dunia, Dia beritahukan kepada kita, sekalipun tidak ada seorang yang mempedulikan engkau, tetapi Kristus mempedulikan engkau. Dalam kitab Injil kita menemukan bagaimana Kristus memperhatikan orang-orang yang tersisih, yang terabaikan, yang tidak dipandang sebelah mata. Misalnya, pemungut cukai, salah satunya Sakeus. Misalnya, orang-orang kusta. Masih ada lagi yang lain yang tidak dianggap oleh masyarakat Yahudi pada zaman itu. Misalnya seorang janda dengan persembahan hanya 2 keping uangnya, dan itu adalah seluruh uangnya. Tetapi saudara, ketika orang tidak peduli dengan mereka ini, Tuhan Yesus justru mempedulikan mereka, mengasihi mereka, melepaskan mereka, memberikan dignity dalam hidup mereka. Dignity bukan karena status sosial mereka, tetapi dignity karena mereka boleh mengenal Mesias. Mereka mengenal Kristus. Dan saudara, pengenalan itu mengubah hidup mereka 180 derajat. Sakeus, hidupnya berubah. Orang kusta, hidupnya berubah.
Orang buta hidupnya berubah. Saudara, bahkan murid-murid Tuhan Yesus seperti Yohanes yang begitu keras karena orang-orang pesisir, hidupnya berubah. Sehingga ketika kita membaca surat 1 Yohanes, kita seperti membaca dituliskan oleh Tuhan Yesus sendiri. Karena kasihnya begitu menonjol. Padahal Yohanes adalah seorang yang keras. Tetapi setelah dia mengenal Tuhan Yesus, hidupnya diubahkan. Karena dia sudah mengalami kasih Tuhan itu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalaupun dalam hidup saudara tidak seorang pun peduli dengan engkau, saudara ingat, Tuhan Yesus peduli dengan engkau. Dan dia mengasihi engkau. Dan dia memperhatikan hidupmu. Dan dia memberikan masa depan dalam hidupmu. Oleh karena itu, saudara, serahkan hidup kita kepada Tuhan. Dan percaya kepada dia. Karena dia juru selamat kita. Dia gembala kita yang baik. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk firman Tuhan. Biarlah Engkau menolong kami. Melalui firman Tuhan kami dikuatkan. Iman kami diteguhkan. Pengharapan kami semakin jelas. Dan bantu kami selalu menghargai anugerah Tuhan di dalam Kristus. Anugerah Tuhan dengan Alkitab yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.